Pertunjukan yang ditampilkan oleh seorang David da Silva memang sedikit gila. 1 gol dan 2 assist dari predator Persib yang satu ini sungguh begitu banyak membuat mata terpukau. Namun kami melihat ada satu sosok pemain yang tak begitu banyak disorot. Namun penampilannya seperti menunjukkan inilah the real hero in the game malam itu. Ya, pemain itu bernama Alberto Rodriguez. Sebelum pertandingan melawan PSS Sleman, memang ada sedikit kekhawatiran karena Persib harus tampil tanpa benteng kokoh mereka yaitu Nick Kuipers, yang terpaksa absen karena sanksi akumulasi kartu. Sentral sekaligus vitalnya peran Nick Kuipers dalam menjadi pemimpin di barisan pertahanan memang telah menjadi salah satu kunci dari keberhasilan Bojan Hodak dalam mempertahankan 10 pertandingan tanpa kalahnya Persib Bandung sejauh ini. Sehingga muncul sebuah kekhawatiran akan jadi apa lini pertahanan Persib Bandung jika tak ada Nick Kuipers di sana. Maka jawabannya tentu saja benteng Persib masih kokoh. Benteng itulah yang dipimpin langsung oleh Alberto, yang duetnya bersama Kakang Rudianto sukses mengantarkan Persib mengamankan 3 poin, sekaligus membawa Maung Bandung berada di posisi kedua klasemen sementara. Alberto memang sedikit dikejutkan atas kehadiran para bobotoh yang membanjiri Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam itu. Sejak kedatangannya di awal musim ini, Alberto memang jarang melihat kehadiran supporter di stadion sendiri. Aturan ketat dan adanya konflik internal membuat para supporter kerap kali membatasi diri untuk memenuhi stadion saat partai kandang Persib. Teriakan, sorakan, dan gemuruh para bobotoh seperti membakar seorang Alberto untuk tampil semakin buas. Duel udara pemain ini memang bisa dikatakan adalah yang terbaik di Liga 1. Sangat jarang kita mendapati seorang Alberto kalah duel saat menghadapi bola udara, baik itu bola crossing maupun bola servis. Reading the game dari Alberto dalam menghentikan serangan lawan pun sangat memukau. Bahkan 1 gol dari PSS Sleman yang dilesatkan oleh Kim Jeffrey pun sebenarnya Alberto sudah memperingatkan sinyal sekaligus alarm berbahaya ke rekan setimnya. Lihat saja saat proses gol itu terjadi. Ia seperti memberikan instruksi, "Dedi, cepat tutup pemain itu." Kemudian meminta kepada Putu Gede dan Kakang untuk menjaga pergerakan dari Kim Jeffrey. Namun sayang saat itu Putu Gede malah melakukan jebakan offside yang gagal. Kemudian Kakang justru terlambat untuk menutup. Saat menyerang pun Alberto bukan pemain yang malas untuk segera melakukan sprint ke posisi aslinya. Tak peduli walau ia digelari pemain yang lamban. Dalam melakukan build up pun Alberto juga punya skill di atas rata-rata. Ketenangannya juga sangat memukau. Saat bola yang kebanyakan center back di liga kita akan membuang bola seperti ini, ia masih sempat mencari rekan setimnya untuk menyambut bola halauannya tersebut. Dalam kepemimpinan di lini belakang, Alberto ini bukan tipe yang lembek. Tekadnya untuk menang dan menjaga agar gawang Persib enggan kebobolan terpaksa harus membuat rekan setimnya tebal telinga. Maka tak heran Kakang Rudianto jadi pemain paling sering mendapat teriakan dari seorang Alberto. Banyak yang bilang Alberto ini hanya jago dan garang kalau ada Nick Kuipers. Namun siapa sangka tanpa Nick pun emosinya juga meledak-ledak.
Ada satu momen saat pemain muda PSS sekaligus timnas yaitu Hoki Caraka coba menjaili Alberto. Saat itu mungkin Hoki hanya ingin mengetes seorang Alberto dengan melakukan aksi nakal dengan menginjak betis pemain Spanyol yang satu ini. Dan apa yang terjadi? Bahkan Hoki Caraka pun terlihat tak berani untuk sekadar menatap mata dari seorang Alberto kala itu. Ya, pemain muda andalan Sinteyong, sekaligus pemain yang baru saja mencatatkan hat-trick bersama timnas Indonesia, tampaknya mendapat sebuah pelajaran berharga saat menghadapi benteng kokoh didikan Spanyol bernama Alberto Rodriguez. Ada sebuah statistik menarik dari seorang Alberto saat Persib dilatih oleh Bojan Hodak. Dalam 12 kali pertandingan Hodak bersama Persib, Maung Bandung hanya menelan satu kekalahan, yaitu saat berhadapan melawan Persis Solo. Yang menariknya pertandingan itu terjadi saat tak ada nama Alberto di sana, yang mana saat itu Bojan Hodak memasang duet Iqbal Nevo dan Irianto sebagai center back. Atau sederhananya saat Bojan Hodak memainkan Alberto, Persib belum terkalahkan sejauh ini. Bahkan rasio gol kebobolan saat ada nama Alberto di lini pertahanan Persib pun sangat kecil. Saat Hodak memasang Alberto, Persib tercatat hanya kemasukan 8 gol dari 9 pertandingan. Rata-rata kebobolan Persib hanya 0,88 atau tak sampai 1 gol setiap pertandingannya. Statistik yang begitu jauh berbeda saat Alberto dimainkan oleh Luis Milla. Persib kebobolan 10 gol hanya dari 4 pertandingan. Atau sederhananya terjadi 2,5 gol di setiap laga. Maka tak heran Alberto dijuluki pembelian paling gagal saat itu. Pemain butut, pelangap longo, Alberto Maguire adalah beberapa gelaran dari para oknum supporter untuk Alberto saat itu. Sakit memang rasanya bagi Alberto. 3 pelatih Spanyol yang membawanya ke Persib secara mendadak memutuskan untuk pergi. Rekan setimnya sekaligus senegaranya yaitu Tirone Del Pino pun juga ikut pulang ke Spanyol karena cedera. Apes memang bagi Alberto saat itu, terkena shock culture, sulit beradaptasi, terkendala bahasa, ditinggal teman, hingga dihujat supporter sendiri, membuat Alberto mungkin berpikir pindah ke Persib adalah pilihan terburuk dalam karir profesionalnya. Namun mentalnya berbicara lain, ia bekerja keras, ia bahkan membantah instruksi pelatih Bojan Hodak, yang mana saat itu Bojan Hodak memintanya untuk istirahat sehari demi pemulihan. Namun ia enggan. Ia tetap datang dan berlatih demi segera nyetel dengan culture sepak bola yang ada di Liga 1. Pemain ini memang sudah matang dari negara asalnya. CV-nya juga tak main-main. Ia bermain di tim CD Lugo, yaitu tim yang saat itu bermain di kasta kedua Liga Spanyol. Bahkan Alberto pernah menjadi Best Player of the Month di Liga 2 Spanyol tersebut. Maka tak heran saat Alberto pindah ke Persib, media di negeri Matador tersebut juga ikut memberitakan kepindahan pemain 30 tahun tersebut. Tubuh penuh tato, muka sangar sekaligus tatapan matanya yang tajam, siapa sangka Alberto ini punya sikap respek yang begitu tinggi terhadap pemain lawan. Saat laga melawan Borneo FC, ia datang menghampiri Agung Prasetyo yang dengan kekecewaan mendalam karena melakukan gol bunuh diri kala itu. Maka 90 menit kita adalah lawan, selebihnya kita adalah saudara. Adalah sebuah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana sikap respek yang ditunjukkan oleh defender Persib yang satu ini. Kini Alberto mulai mendapat tempat di hati para bobotoh. Ia bahkan dibuatkan sebuah spanduk yaitu bendera Spanyol dengan dirinya di sana. Ia memberikan pesan pada para supporter. Terima kasih banyak untuk dukungannya, bobotoh. Perjalanan Alberto di Persib memang baru saja dimulai. Kerja kerasnya dan tekadnya bangkit dari keterpurukan akan menjadi sebuah cerita. Yaitu sebuah cerita jika Persib punya satu defender tangguh asal Spanyol yang bernama Alberto Rodriguez Martin.